Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Daiman dari kelas D dengan NIM 2107015021005. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu dalam keluarga. Ya, yang pertama, konflik dan resolusi. Alfianti 2016 mengemukakan bahwa konflik dalam keluarga didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak dalam keluarga yang memiliki perbedaan pandangan, peraturan dan harapan yang ditunjukkan dalam bentuk pertengkaran, adu argumen dan ketidaksepakatan dalam hal peraturan, harapan dan hal-hal yang akhirnya menjadi masalah dalam relasi antar keduanya. Penyebab dari konflik, menurut Ali Koini 2007 mengemukakan bahwa sebab terjadinya konflik dalam keluarga mempunyai beberapa faktor. Di antaranya tidak adanya pengalaman hidup berumah tangga, suami istri memiliki kemauan yang terlalu tinggi, adanya prasangka buruk pada pasangan, adanya hasrat berkuasa dan ingin mendominasi, tidak adanya ketegaran, tidak adanya saling pengertian, tujuan dan sebab-sebab material, mempunyai tutur kata yang buruk, dan hilangnya kemesraan. Adapun Rice dan Dolgin 2005 mengemukakan bahwa 5 faktor penyebab konflik dalam keluarga berdasarkan areanya, yaitu kehidupan sosial, tanggung jawab, sekolah, hubungan keluarga, dan kesepakatan sosial. Adapun dampak dan solusi dari konflik dan resolusi. Marpaung dan Novita Sari 2017 mengemukakan bahwa dampak konflik orang tua terhadap anak yaitu kurangnya komunikasi, kurang kasih sayang, sering melamun dan berkonsentrasi pada saat belajar di kelas, adanya keinginan untuk bunuh diri dan prestasi belajar menurun. Adapun solusi yang diberikan oleh Susilowati dan Susanto 2020 mengemukakan bahwa solusi konflik yaitu menentukan permasalahan terlebih dahulu, terus mendiskusikan sumbangan masing-masing pada permasalahan tersebut yang muncul, terus didiskusikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menentukan serta menghargai peran pendapat masing-masing terhadap penyelesaian masalah. Next, materi kedua yaitu perceraian. Aziza 2012 mengemukakan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul. Adapun penyebab dari perceraian. Penyebab perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya. Selanjutnya, dampak dan solusi dari perceraian. Berdampak pada kondisi psikologis individu, yaitu memiliki tingkat distres psikologis yang tinggi, penyalahgunaan obat-obatan, depresi, serta menurunnya tingkat kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, dampak perceraian juga berdampak pada anak, yaitu rendahnya prestasi anak, menurut Scott 2013. Selanjutnya, solusi. Strategi yang dapat digunakan untuk menekan angka perceraian yaitu dapat dengan memberikan intervensi the Prevention and Relationship Enhancement Program atau PrEP, yaitu berfokus pada pengajaran komunikasi dan kemampuan menghadapi konflik, memberikan informasi yang dapat dijadikan evaluasi pasangan dalam membuat ekspektasi, memahami komitmen dalam hubungan, meningkatkan hubungan positif melalui pertemanan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa PrEP meningkatkan kepuasan dalam hubungan dan mengurangi resiko berceraian. Dalam Scott 2013. Selanjutnya, single parent. Pahira 2017 mengemukakan bahwa orang tua tunggal atau single parent adalah orang tua satu-satunya. Orang tua satu-satunya dalam konteks ini adalah keluarga dari orang tua tunggal, sehingga dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sendiri, tidak dengan bantuan pasangannya, karena istri atau suami mereka meninggal dunia atau sudah cerai. Adapun penyebab dari single parent menurut Rahayu 2020,
mengemukakan bahwa penyebab single parent cerai hidup karena terjadinya konflik dalam keluarga sehingga mengakibatkan perpisahan. Sedangkan penyebab single parent cerai mati sudah pasti karena takdir yang maha kuasa kan. Bisa jadi faktor sakit, kecelakaan, atau musibah yang lain. Selanjutnya ada dampak dan solusi dari single parent. Ewit dan Puspitasari 2020 mengemukakan bahwa dampak yang ditimbulkan. Meskipun kondisi single parent tidak diharapkan, namun kondisi ini juga memberikan dampak positif untuk kasus-kasus yang merugikan sang istri atau pihak wanita seperti kasus kekerasan rumah tangga dan perselingkuhan. Dampak negatif yang dialami selain psikis, maka kondisi keuangan menjadi dampak yang paling mempengaruhi seseorang saat menjadi single parent. Upaya single parent untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu dengan menata kembali kehidupan keluarganya setelah menjadi single parent, memotivasi diri untuk tetap tegar dan semangat dengan berpikir positif serta optimis. Selain itu, juga menata perekonomian keluarga, di mana prioritas utama single parent adalah mendidik, membesarkan anak, dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping itu, dukungan keluarga besar single parent sangat mempengaruhi kehidupannya. Selanjutnya, ada long distance marriage atau LDM, adalah situasi pasangan yang berpisah secara fisik dan salah satu pasangan baik itu suami maupun istri harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah. Adapun penyebab dari LDM, terdapat beberapa penyebab yang menimbulkan kondisi hubungan suami istri harus menjalani hubungan long distance marriage. Di antaranya tuntutan ekonomi, karir atau pekerjaan, pendidikan, budaya atau kebiasaan adat istiadat di mana mengharuskan anak perempuan untuk menjaga orang tua lansia di tempat tinggal asal, keamanan, pembatasan imigrasi, adanya kesulitan untuk melakukan adaptasi di tempat pasangan. Adapun dampak dan solusi dari LDM ini. Dampak positifnya adalah pasangan lebih menghargai waktu temu saat bersama, sementara dampak negatifnya adalah masalah psikis seperti stres dan rasa kesepian, masalah fisik seperti lelah dalam mengurus diri sendiri, mengurus keluarga serta pekerjaan, masalah intimasi seperti kurangnya rasa percaya pada pasangan, dan munculnya rasa curiga terus-menerus. Masalah dalam bidang ekonomi, masalah dalam pengasuhan anak, serta adanya masalah dalam seksual seperti kurangnya pemenuhan kebutuhan secara batin. Selanjutnya solusi dari LDM yaitu menjaga komunikasi dengan intensitas yang cukup menjadi salah satu komitmen bagi keluarga yang menjalankan LDM ini. Yang kedua, saling menjaga rasa percaya satu sama lain. Walaupun hal tersebut sulit untuk dilakukan, namun tetap berusaha untuk menjaga hal tersebut. Selanjutnya, perselingkuhan. Selingkuh adalah istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar atau suami istri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan dalam menjalin dengan seseorang. Adapun penyebab perselingkuhan, terdapat dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal itu seperti faktor genetik, kurangnya rasa bersyukur, birahi tinggi, gengsi yang tinggi, tingkat keimanan yang kurang. Dan adapun faktor eksternal seperti berdoaan dengan lawan jenis, adanya kemajuan teknologi komunikasi. Selanjutnya, dampak dan solusi dari perselingkuhan. Perselingkuhan dapat memberikan dampak secara sosial maupun kesehatan. Pertama, dari segi sosial itu, perselingkuhan bisa berujung pada kehancuran yang disebabkan karena perselingkuhan dalam rumah tangga dan akhirnya anak-anak akan merasakan dampak buruk yang ditimbulkan dari perselingkuhan, di mana anak yang tidak bersalah menjadi korban. Dari segi kesehatan, perselingkuhan akan mengakibatkan risiko yang jauh lebih tinggi terhadap sakit kepala atau dikenal dengan nama aneurisme dan membuktikan jika selingkuh akan menimbulkan tekanan atau stres bagi pelakunya. Adapun solusi dari perselingkuhan diantaranya meningkatkan pemahaman akan agama, meningkatkan harmonisasi komunikasi antar pasangan, meningkatkan keintiman dalam rumah tangga, dan memilih pergaulan yang baik. Selanjutnya, keluarga dengan lansia. Keluarga dengan lansia merupakan suatu keluarga yang hidup berdampingan dengan lansia dalam satu rumah yang sama. Keluarga selama merawat lansia
membutuhkan perhatian dan waktu yang lebih seperti kebutuhan dalam pemenuhan makanan, mandi, dan berganti pakaian. Adapun penyebab dari seorang lansia dapat hidup dengan keluarga dalam sebuah rumah yang sama, diantaranya adanya perubahan fisik, adanya perubahan mental, perubahan kognitif, dan perubahan psikososial. Selanjutnya, dampak dan solusi dari keluarga dengan lansia. Suatu keluarga yang memberikan perawatan pada lansia yang memiliki penyakit kronis menimbulkan perasaan burden atau strain yang dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga. Caregiver burden merupakan suatu respon multidimensi terhadap stresor fisik, psikologis, sosial, dan juga finansial yang dihubungkan dengan pengalaman caregiver, yang dalam hal ini adalah keluarga berdasarkan pengalamannya dalam merawat lansia. Untuk hidup dengan keharmonisan dalam keluarga, dengan lansia maka perlu memperhatikan beberapa hal, yakni caregiver perlu cara dalam mengatasi setiap hambatan dalam merawat lansia tersebut melalui modifikasi cara perawatan, penggunaan mekanisme coping yang sesuai, dan juga mencari sumber dukungan dalam respon, mengatasi setiap masalah yang dirasakan dan dihadapi dalam perawatan lansia. Nah, ini adalah pola ketertarikan isu. Jadi semua ini berasal dari konflik. Jadi konflik bisa jadi ke perceraian, konflik juga bisa ya ke LDM, karena jauh, terus konflik bisa juga jadi single parents, keluarga dengan lansia, dan perselingkuhan. Dan perselingkuhan ini atau bisa jadi otomatis jadi perceraian kalau eh, tidak hadapi dengan baik dan benar. Terus LDM juga ini bisa menimbulkan perselingkuhan karena jauh. Mungkin di sana lagi ini, di sini yang di sini lagi begitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ini daftar pustaka saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.